A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wa Ismaila wa Idrisa wa Dzalkifli kullum minas sabirin. Surat Al-Anbiya ayat 85. Wa Ismaila ay wadhkur Ismaila. Wadhkur lan nuturo sapa sira Muhammad. Turturkanlah wahai Muhammad Ismaila ing ceritane Nabi Ismail. Tentang ceritanya Nabi Ismail. Wa Idris lan ceritane Nabi Idris. Lan ceritane Nabi Idris. Wa Dzalkifli lan ceritane Nabi Dzalkifl. Ini sebuah lakopnya. Cara makna asale Dzalkifli kang duweni penanggung. Makna asale niku nggih. Jadi sebuah nama lakop nih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kullum minas sabirin, kullun utawi saben-saben suwiji. Ai minhum min Ismail wa Idris wa Dzalkifl iku minas sabirina saking golongane wong kang padha sabar. Niki termasuk mubtada yang nakirah yang diperbolehkan karena adanya musawwir. Sabar ala ta'atillahi ing atase taat ing Allah wa an ma'asihi lan anduh saking pira-pira kemaksiatan ing Allah. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas shalihin. Wa adkhalnahu lan manjingake sapa ingsun ing kulun lan manjingake sapa ingsun ing kulun fi rahmatina ing dalem rahmat utawa las asih ingsun tegese minan nubuwati tegese saking kenabian. Minan nubuwati saking kenabian innahum minas shalihin. Innahum sak tenane Ismail, Idris wa Dzalkifl iku minas shalihin saking golongane wong kang padha sholih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim laha wong kang padha sholih, wong kang padha patut laha saged dimaknani sholih, saged dimaknani patut laha maring rahmat, laha maring rahmatina, laha maring rahmatina. Wa sumya lan ten arani sapa Dzalkifl, Dzalkifla ing aran Dzalkifl maknane kang duweni penanggung li annahu krana sak tenane. Ya Allah ya Rabbi ya Karim sinten Dzalkifl iku takafala nanggung, menyanggupi. Iku takafala nanggung atau menyanggupi sapa Dzalkifl. Ya ditulisna. Iku takafala nanggung utawa nyanggupi sapa Dzalkifl bisyami jami'i naharihi kelawan masani sekabehane rainone. Lawan masani sekabehane rainone sinten Dzalkifl wa qiyami jami'i lailihi lan jumenengi sekabehane bengine Dzalkifl wa ayyak dialan yento mutusi memberikan sebuah keputusan hukum bainan nas ing dalem antarane para menungso wala yaghbalan yento ora muring sapa Dzalkifl fawaffa mongko nuli nuhoni sapa Dzalkifl nuhoni bidzalika kelawan mongkono mazkur dari kelawan mongkono mazkur minasyam ila akhirih mazkur minasyam ila akhirih pun wakila lam yakun nabiyan. Wakila lan den ngendikake apa lam yakun nabiyan dawu lam yakun nabiyan. Lam yakun ora ana sapa Dzalkifl iku nabiyan nabi. Satu pendapat Dzalkifl itu bukanlah seorang nabi tapi merupakan orang yang solih saja. Enggak sampai ke derajat ya Allah ya Rabbi ya Karim. Enggak sampai kepada derajat
kenabian. Sigi sakmene maun swaden nuni niki benjing maun. Golek kurang wis tak tambahi. Sakmangke ceritane Nabi 3. Nabi Ismail, Nabi Idris sama Nabi Dzulkifl. Teng mriki dingindikaaken teng surat Al-Anbiya ayat 85. Ayat 85 teng mriki ngendikaaken pundi wau ya Allah ya Rabbi ya Karim wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Surat Al-Anbiya ayat 85. Dan tuturkanlah ceritanya Nabi Ismail, ceritanya Nabi Idris, dan juga ceritanya Nabi Dzulkifl atau biasanya Nabi Dzulkifli. Kullum minas sabirin. Tiap-tiap dari 3 nabi itu, Nabi Ismail, Nabi Idris, dan Nabi Dzulkifli itu merupakan golongannya orang-orang yang bersabar. Kalaupun suwe ya, tidak menjelaskan yang namanya al-munasabah bainal ayat. Jadi seperti yang didhawuhaken kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi, hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Benang merahnya adalah setelah Allah Ta'ala menuturkan betapa bersabarnya seorang nabi yang bernama Nabi Ayub, maka pada ayat yang setelahnya ini Allah Ta'ala juga menyebutkan jajaran nabi-nabi yang bersabar juga, yaitu Nabi Ismail, kemudian Nabi Idris, juga Nabi Dzulkifl. Sampeyan tulisi ayat 85 ini merupakan cerita yang ke-7. Kemarin kan sampun kula maturaken tentang awal piyambak bahwa akan ada 10 cerita dari ceritanya nabi-nabi yang ada pada surat Al-Anbiya ini. Maka ayat 85 ini wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullum minas sabirin ini merupakan cerita ke-7. Kullum minas sabirin, tiap-tiap dari mereka itu merupakan orang-orang yang bersabar. Jadi cara gerbong iki saiki sik lagi bahas gerbonge wong-wong sing nabi-nabi sing sabar-sabar. Wingi Nabi Ayub sampun. Samangke ceritane Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzulkifl yang mana semuanya itu merupakan golongannya orang-orang yang bersabar untuk melaksanakan taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat terhadap Allah. Tenggeriki akan pertama ceritane Nabi Ismail. Sebelum membahas tentang kesabarannya Nabi Ismail, tenggeriki akan Nabi Ismail niku asyami'atan wasalasina sanatan. Nabi Ismail niku hidup dalam jangka waktu umurnya sampai 130 tahun. Ya lumayan tuh oleh nisbati nang umat Kanjeng Nabi. Jadi Nabi Ismail ini kan putrone Nabi Ibrahim. Saking Siti lali. Ora lali deng. Wingi ngaji ambek turu saiki orang ngerti saiki dadi jawabane. Tadi Nabi Ismail niku cara uripe Nabi Ismail niku hidup dalam jangka waktu umur 130 tahun. Jadi tahun ini umure Nabi Ismail niku 130 tahun. Wa kana lahu hinama ta'abuhu tis'un wa samanuna sanatan. Nabi Ismail itu ditinggal wafat oleh ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim. Itu dalam keadaan sudah berumur 89. Jadi Nabi Ismail ditinggal sedo karo abahe, yakni Nabi Ibrahim itu dalam keadaan sudah berumur 89. Jadi totalnya umurnya Nabi Ismail niku 130 tahun, lumayan panjang. Dan ditinggal sedo kalian ayah Nabi Ibrahim. Ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim dalam keadaan Nabi Ismail itu sudah berumur pinten 89. Kisah kesabarannya Nabi Ismail sudah disebutkan, nanti akan disebutkan secara lengkap di dalam surat As-Saffat, yang intinya Nabi Ismail
itu merupakan sosok yang bersabar untuk menolong ayahnya yang bernama Ibrahim di dalam mewujudkan, di dalam merealisasikan berupa mimpinya yang memerintahkan, yang Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih seorang putranya yang bernama Ismail. Itu perintah yang sangat berat loh Pak. Napa itu perintah yang sangat berat. Kula pun sering toh kula aturaken kalau biasanya di hari raya Idul Fitri itu banyak yang bikin quotes bahwa tiap dari kita itu adalah Ibrahim dan tiap dari kita itu pasti punya yang namanya Ismail. Ismail kita itu mungkin berupa harta, Ismail kita itu mungkin berupa anak, Ismail kita itu mungkin berupa istri, yang mana seseorang itu tidak akan mencapai derajat kehambaan yang sempurna di hadapan Allah kecuali dengan cara mengorbankan Ismailnya masing-masing. Bisa saja Ismailnya itu berupa egonya, bisa saja Ismail itu berupa jenis hawa nafsunya. Kan banyak yang gawe status gitu. Tapi kalau saya lebih cenderung juga yang tidak kalah penting untuk kita soroti adalah tiap dari kita itu adalah Ismail. Yang mana kita pasti punya yang namanya Ibrahim. Yang mana Ismail ini, wow kan ya, tugasnya Ismail dalam hal ini adalah tatkala ini secara ringkas ya, mendengarkan seorang ayahnya bermimpi dan diperintahkan untuk menyembelih terhadap putranya yang bernama Ismail, maka Ismail dengan lapang dada. Ismail dengan lapang dada, monggo if almatu marsatajiduni insyaallahu minassabirin. Dawuhnya Nabi Ismail pun tobah jenengan lampai nopo ingkang panjenengan niku diperintahkan. Satajiduni insyaallah panjenengan bisa menemukan kula dalam keadaan insyaallah dalam keadaan dari golongannya orang-orang yang bersabar. Lah kabeh teko semua dari kita itu juga harus bisa berupaya menjadi seorang Ismail. Artinya bagaimana? Kalau posisinya kita adalah seorang anak, kita upayakan agar Ibrahimnya kita, orang tuanya kita itu mampu memerintahkan perintah-perintahnya Allah, tidak melanggar larangan-larangannya Allah gara-gara anaknya. Karena masih banyak toh dari kita yang mana orang tua itu sebenarnya orang tuanya baik, tapi gara-gara tuntutan anak, akhirnya nopo sing jenenge bapak iya akhirnya dadine orang beneh. Ngono loh. Setiap dari kita juga mungkin bisa menjadi seorang Ismail, bukan menjadi anak, tapi mungkin berupa menjadi seorang istri. Istri ini intinya pelajaran dari Ismail itu adalah satu, mensupport orang lain agar orang lain tersebut tetap berjalan di atas rel ketakwaan dan taat terhadap Allah, dan kita menjadi orang yang lapang dada untuk mensupport terhadap orang lain tersebut. Menjadi anak, menjadi seorang istri, kudu nyupport nang bojone, kudu nyupport nang bapake agar menjadi orang yang bisa bertakwa dan taat terhadap Allah Ta'ala. Ojo malah awak dewi ndadekno wong liya iku malah justru malah keluar dari jalannya Allah. Penak-penak bapake secara duit cukup ngono ya. Marono akhirnya gara-gara ono anake njaluk sepeda motor ropo, anaknya nuntut suatu hal yang tidak dimampui oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya itu sampai bingung kudunya apa. Bon, itu pelajarannya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu nemen sabare, artinya sabarnya itu merupakan seseorang yang siap untuk disembelih untuk orang yang dikorbankan. Bon, itu cerita bersabarnya Nabi Ismail. Benjing dibahas di dalam surat As-Saffat. Secara garis globalnya seperti yang saya sebutkan. Sekarang yang nomor 2 yaitu Nabi Idris. Nah, cara lagu ini nang awak dhewe, kamu hafal ora Pak? Nabi Adam lan Nabi Idris. Nabi Idris niku kalau di sini disebutkan nabi yang kedua.
Wah, Nabi Idris niku sepuh, wa huwa jaddu Nuh. Nabi Idris niku merupakan mbae Nabi Nuh. Kula pun bolak-balik matur to, Nabi Nuh itu nabi yang paling sepuh umurnya 950 tahun. Lah monggo Nabi Idris niku mbae Nabi Nuh. Ada yang mengatakan tadi saya baca di kitab ini malah bukan mbae tapi jaddu Abi Nuhin. Berarti mbae bapake, buyut malahan ya. Menurut pendapat yang kedua itu malah itu mbae malahan. Jaddu Abi Nuhin. Jadi secara garis globalnya Nabi Idris niku ada yang mengatakan mbae Nabi Nuh. Wulida fi hayati Adam qabla mautihi bimi'ati sanatin. Nabi Idris itu sudah terlahirkan dalam keadaan Nabi Adam itu masih hidup dan tersisa dari hidupnya 100 tahun. Tafsir sawine wonten kok. Wulida fi hayati Adam. Nabi Idris itu sudah dilahirkan dalam hidupnya, dalam masa hidupnya Nabi Adam, qabla mauti, sebelum sedone Nabi Adam, bimi'ati sanatin, dengan jarak 100 tahun. Jadi cara Nabi Idris itu menangi sugenge Nabi Adam niku 100 tahun. Wa bu'isa ba'da mautihi bimi'atai sanatin. Dan yang namanya Nabi Idris itu baru diutus menjadi seorang nabi itu setelah sedone Nabi Adam dengan selisih 200 tahun. Wa asya ba'da nubuwati mi'atan wa khamsina sanatan. Dan Nabi Idris itu hidup setelah menjadi nabi selama 150 tahun. Fa jumlatu umrihi arba'u mi'atin wa khamsuna sanatan. Maka jumlah umurnya Nabi Idris niku 450 tahun. Jadi sendise iku ne 450 tahun. Jadi umurnya Nabi Idris niku panjang 450 tahun. Penafsiran umurnya tadi ya. Jadi Nabi Idris itu sudah dilahirkan tatkala Nabi Adam masih hidup. Dalam keadaan menemukan kehidupannya Nabi Adam selama 100 tahun. Umurnya 100 tahun Nabi Idris. Setelah Nabi Adam wafat, Nabi Idris belum langsung dijadikan menjadi nabi. Tapi masih banyak kan putra-putranya Nabi Adam itu kan masih banyak. Ada Nabi Syis dan juga yang lainnya. Nabi Nuh baru diangkat menjadi seorang nabi itu 200 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Ini berarti 300 tahun. Umur 300 Nabi Idris baru sekait diangkat menjadi nabi. Dan Nabi Idris menempati atau bahasanya hidup dalam keadaan menyandang status nubuwah menjadi seorang nabi itu selama 150 tahun. Berarti totale Nabi Idris ini umurnya 450 tahun. Ini umurnya lumayan panjang. Berarti setengah umurnya Nabi Nuh. Yes. Soalnya aku udah ini nanggini anak sing komen, bukannya yang paling apa bahasanya? Bukannya yang paling lama itu umurnya Nabi Adam. Boten lek tengene iki versi ini malah tetap Nabi Nuh. Wa kana bainahu wa bainu Nuhin alfu sanatin. Selisih antara Nabi Idris dengan Nabi Nuh itu 1000 tahun. Antara Nabi Nuh sama Nabi Idris itu selisihnya 1000 tahun. Ini nanti bahas masalah sing jenenge tentang kehidupan, tentang silsilah juga umurnya berapa. Kalau cerita ringkese yang namanya Nabi Idris teng mriki dingendikaaken qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bu isa ila qaum hidayan lahum ilallahi taala. Diceritakan bahwa Nabi Idris niku diutus
dijadikan menjadi seorang nabi, dijadikan menjadi seorang rasul yang diutus kepada kaumnya dalam keadaan Nabi Idris senantiasa terus berdakwah, menunjukkan kepada kaumnya, berdakwah kepada Allah. Fa'abau, akan tetapi kaumnya semuanya itu menentang malahan. Fa'ahlakahumullah, maka Allah Ta'ala membinasakan terhadap seluruh kaumnya Nabi Idris. Wa rufi'a Idrisu ila sama'ir rabi'ah, dan Nabi Idris niku bahasane diangkat ke langit yang keempat. Yes, ya. Jadi Nabi Idris niku diangkat menuju langit yang keempat. Pun niku ceritane Nabi Idris. Sekarang ceritane Nabi Dzulkifl. Dzulkifli kullu minas sabirin. Semuanya itu termasuk dari golongannya orang-orang nabi-nabi yang bersabar. Ala ta'atillahi wa an ma'asih. Allah tengah lagi dilanjutkan wa adkhalnahu fi rahmatina innahum minas solihin, dan aku masukkan tiap-tiap dari mereka di dalam rahmatku, di dalam kasih sayangku, yakni minan nubuwah. Secara garis globalnya ini akan rahmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap para nabi. Secara khusus seringkali ditafsiri bahwa rahmatnya itu diartikan sebagai derajat kenabian. Diartikan sebagai derajat kenabian. Jadi artine rahmatina, rahmat kami Allah, rahmat aku Allah, itu seringkali diartikan dengan yang namanya sebuah kenabian. Innahum minas sholihin, sungguh mereka semua itu tergolong daripada golongannya orang-orang yang sholih. Pun terus marangan minas sholihin, golongannya orang-orang yang sholih, atau bisa dimurati tengeriki kullu minas ya Allah innahum minas sholihin, mereka semua itu termasuk daripada orang-orang yang patut. Sholih ini dimaknani orang yang patut untuk menerima derajat kenabian, untuk menerima rahmat kami, rahmatnya Allah, dengan artian status kenabian. Wes, sekarang bahas sing ceritanya Nabi Dzulkifl niki. Wa summiya Dzulkifli li annahu takaffala bisyami jami'i naharihi wa qiyami jami'i lailihi wa ayyaqdiya bainan nasi wa la yaghdaba fa waffa bidzalika. Diceritane Dzulkifl ini kan maknanya adalah orang yang memiliki kesanggupan. Kifl itu maknanya orang yang ya, cara bahasane awak dhewe ini termasuk napa? Isim isyarah, asmaul khamsah. Termasuk asmaul khamsah. Kifl itu maknanya menanggung. Berarti maknanya Dzulkifl itu seorang nabi yang memiliki kesanggupan. Rupane napa li annahu takafala. Sing jenenge Nabi Dzulkifl niki menyanggupi untuk akan melaksanakan yang namanya berpuasa selama-lamanya, jami'an hari, selama siangnya, berpuasa di siang hari untuk selamanya, wa qiyami jami'i laili, dan akan beribadah di waktu malam tanpa tidur sama sekali di seluruh malamnya. Tirakate abot tenan iki Pak, raja kok raja to, sepi jenenge Nabi Dzulkifl niki. Dadi lek awan mesti poso, lek bengi mesti melek ngibadah. Tengger iki dilanjutaken wa ayaqdiya bainan nas, dan menanggung, menyanggupi untuk memberikan keputusan di antara para manusia, wala yaghdab, tapi juga tidak boleh marah. Ya, wafa bidzalik, dan Nabi Dzulkifl ini mampu untuk menyanggupi, artinya mampu untuk melaksanakan, merealisasikan apa yang menjadi kesanggupannya itu. Wa qila lam yakun nabiyan, menurut satu pendapat itu tidak, Nabi Dzulkifl itu bukanlah seorang nabi, tapi hanyalah orang yang sholih. Tenggeriki disebutkan cerita lengkap. Cerita lengkap versi ini wakeh.
antara yang sawi itu cuma satu yang di dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi ini banyak. Saya sebutkan cuma satu mawon, ya. Saya lebih tertarik untuk menyampaikan yang nomor satu niki mawon. Teng mriki niku dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki dingendikaken cerita awalnya Raja Dzulkifl niku ngeten. Qaulul muhaqqiqin, ucapannya para ulama yang ahli mentahkikkan terhadap suatu permasalahan. Teng mriki dingendikaken annahu kana lahu di'fu amalil anbiya alaihimussalam fi zamanihi wa di'fu sawabihim. Qala Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma fi riwayatin, dalam salah satu riwayat diceritakan inna nabiyan min anbiya ibani Israel atahullahu al mulka wan nubuwah. Di ceritanya dulu itu ada seorang nabi dari beberapa nabi yang diutus kepada Bani Israel. Yang mana nabi tersebut kebetulan bukan hanya menjadi nabi, tapi diberi oleh Allah Ta'ala al mulka wan nubuwah. Dikasih status menjadi nabi plus juga dikasih yang namanya status menjadi raja. Gampangane ngomong hampir sama dengan Nabi Sulaiman. Yo dadi nabi, yo dadi raja. Cara bahasane nang awak dhewe koyo Joko Tingkir, Pak. Joko Tingkir kan yo dadi wali, yo dadi raja. Lah, nabi yang salah satu nabi yang diutus kepada golongannya Bani Israel ini, yang dikatakan nabi ini dikasih kerajaan plus juga dikasih status kenabian. Summa auhallahu ilaihi anni uridu qabda ruhik. Kemudian Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada nabi yang diutus kepada Bani Israel dalam keadaan dia juga statusnya menjadi raja. Allah Ta'ala memberitahukan kepada dia, wahai nabi, sungguh aku ingin mencabut nyawamu. Gampangane ngomong sebentar lagi nyawamu akan dicabut. Maka fa'rid mulkaka ala Bani Israel. Tawarkanlah kerajaanmu ini kepada seluruh kaum Bani Israel. Siapa yang mampu untuk melanjutkan kerajaan ini. Akhirnya nopo, tapi ono syaratnya. Faman takaffalalaka annahu yusalli bil laili hatta yusbih wa yasumu bin nahari fala yuftir wa yakdi bainan nasi fala yaghdab fadfa mulkahu ilaihi. Fadfa mulkaka ilaihi. Jadi nabi niki wae sing dadi nabi plus dadi raja iku mang diutus diberi wahyu bahwa sampean niku katene meninggal. Tolong tawarkanlah kerajaan ini kepada seluruh kaum Bani Israel. Siapa yang mau menerima jabatan menjadi seorang raja. Tapi syaratnya siji. Bote ndak umum. Lek bengi kudu melek ngibadah total sampai subuh ora oleh turu blas. Lek isuk kudu poso selama-lamanya ora oleh mokel. Dan yang ketiga, harus bisa memberikan keputusan yang adil tanpa adanya rasa marah di dalam hatinya. Siapa yang mampu menyanggupi untuk melaksanakan ini, maka orang tersebut berhak untuk melanjutkan kerajaan. Nah, iki abot Pak awak dhewe. Dadi tirakate dadi raja iki yo ora gemen-gemen, ora mek gur terima dadi raja ngkang-ngkang ngono ora. Syaratnya bengi kudu melek ngibadah sampai subuh, isuk kudu poso total ora atik mokel. Cara bahasane niku iki jenenge napa? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niki termasuk sing jenenge poso siamud dahar atau puasa tiap hari. Wabot. Makanya denger iki akan dilanjutkan. Tatkala sudah ditawarkan dengan syarat yang sudah disebutkan, faqama dzalikan nabi fi Bani Israel wa akhbarahum bidzalik. Wis diumum-umumkan, diwerta-wertakan.
tentang hal ini. Faqama syabun, kemudian ada seorang pemuda yang menyanggupi seraya berkata, wa qala ana attakaffalu laka bihada. Ada seorang pemuda yang berdiri seraya dia berkata, saya mampu dan saya menyanggupi untuk melakukan hal tersebut. Yang mampu menjanjikan hal ini ya seorang pemuda itu, yang cikal bakalnya dia dinamakan sebagai Nabi Dzulkifl atau Dzulkifl. Tatkala untuk pertama kalinya seorang pemuda ini menyanggupi, ditolak sama orang-orang Bani Israil. Faqala fil qaumi man huwa akbaru minka faqut. Cara bahasa kasarnya ngomong, kon aja metuwek. Di kaum Bani Israil ini banyak orang yang lebih sepuh, yang bisa menjadi seorang raja dan menyanggupi syaratnya. Kon niku sik enom, kok usah metuwek. Tapi nyatanya juga tidak ada yang berani. Syaratnya iki abot-abot enteng, Pak. Bengi kon melek, isuk kon poso ya. Dilanjutkan lagi maranganten summa soha asaniyata wasalisata, diumumkan lagi yang menyanggupi ya tetap anak muda ini. Ditolak lagi untuk yang ketiga kalinya untuk ketiga kalinya diumumkan lagi yang menyanggupi ya anak-anak muda ini lagi. Maka tatkala untuk yang ketiga kalinya wa qala atakaffalu laka bihadhis salas fadafa ilaihi mulkah. Karena melihat kesungguh-sungguhannya niatnya seorang pemuda ini dalam menyanggupi syarat-syarat diberikannya kerajaan, maka seorang nabi ini memberikan kerajaannya kepada si pemuda tersebut, raja yang namanya Dzulkifl ini. Akhirnya wawafa bima domina, dan menyanggupi terhadap apa yang sudah dia sanggupi. Syaratnya apa tidak umum, Pak? Kudu bengi melek wes, bengi melek marah sampai subuh loh ya melek. Ora oleh keselipan titik ra oleh. Kalau jadi eleng ceritane iki aja kakean intermezzo, Pak. Iki diceritane di marekno. Dilanjutkan mohon pian. Dan Nabi Dzulkifl ini benar-benar mampu merealisasikan apa yang telah ia sanggupi, berupa syarat diberikannya sebuah kerajaan, malam hari harus beribadah secara full sampai subuh, dan siang hari harus berpuasa. Wah, iki apa teh cara dawe Kanjeng Nabi, hal yang seperti ini itu termasuk suatu hal yang sangat madorot terhadap tubuh. Alibian diceritakan banyak para sahabat yang bertindak seperti ini. Lek bengi melek ibadah sampai subuh, lek isu poso. Bisa, tapi syariat Kanjeng Nabi ya, lek syariat Kanjeng Nabi ana wong koyo ngeten iki rada setengah diseneni. Karena sesungguhnya bagi mata kamu itu memiliki hak, dan bagi perut kamu itu juga memiliki hak. Matamu itu yang duwe hak untuk kamu berikan tidur di waktu malam. Juga begitu juga siangnya juga perlu untuk kamu berikan hak berupa untuk tidak puasa. Kita lanjutkan lagi. Tengriki hingga datanglah sebuah ujian. Delok Nabi Dzulkifl iki cek hebatnya. Dari segi agamane kan apik, ya toh? Bengi melek isuk poso marangono memberikan marangono plus jadi raja. Niki pun bolak-balik kula aturaken. Ma ahsanad dina wa dunya idza ijtama'a wa akbahal kufra wal iflasa fi rajuli. Lek ana wong dia itu mampu mengumpulkan antara agama yang baik dan juga dunia yang baik juga. Niscaya itu merupakan sebuah hal yang sangat sempurna pada seorang laki-laki. Ya seperti ceritanya Nabi Dzulkifl ini. Aku punya api, dunyane ya sugih, bahkan dadi raja. Wah, hebat tenan. Wa akbahal kufra wal iflasa fi rajul. Begitu juga sebaliknya. Ana wong kok melarat, marono agamane ya elek, maka itu seburuk-buruknya.
Dilanjutkan hingga karena statusnya Nabi Dzulkifl ini menyandang status yang sempurna, dunyane api, agamane yo api, akhirnya lagi-lagi yang namanya iblis itu tidak terima. Napa iblis itu tidak terima. Pokoknya iblis itu seringnya lek delok ceritane Nabi Ayub barang ini paling gak terima lek ana wong sugih dan mampu untuk mengalokasikan kekayaannya sebaik mungkin. Iku iblis tenan ra trimo tenan. Termasuk orang yang dihasuti oleh iblis adalah rojo atau Nabi Dzulkifl. Hanya Nabi Dzulkifl ini dihasuti sama iblis. Hanya iblis ini mendatangi terhadap Raja Dzulkifl. Seraya berkata kepada Raja Dzulkifl, tapi iblis itu macak menjadi seorang laki-laki. Seraya berkata kepada Raja Dzulkifl, faqala innali hariman qad matlani haqqi wa qad ta'utu ilaika fa'aba. Ngriki akan iblis itu ngomong nang Nabi Dzulkifl jenengan itu kan raja yang akan memberikan keputusan yang adil dalam keadaan tidak akan marah. Sampai-sampai akhirnya iblis ini ngomong, saya itu memiliki orang yang hutang terhadap saya. Gampang ngomong, iblis ini mengaku bahwa dia itu memiliki piutang kepada seseorang. Paham ya bedanya hutang sama piutang ya? Iblis mengaku bahwa dia itu memiliki piutang. Piutang ini berarti wong liya utang nang iblis. Itu jenenge piutang. Iblis mengatakan, wahai Dzulkifl, Raja Dzulkifl, saya itu memiliki piutang kepada seseorang yang mana orang tersebut sebenarnya sudah saya ajak untuk menghadap kepadamu agar engkau memutusi di antara kita, tapi dia tidak mau. Tapi dia tidak mau. Fa'arsil ma'yaman ya'tihi bihi, maka tolong bantu saya, sampean prajuritnya sampean satu, untuk berangkat bersamaan saya untuk mencari orang tersebut. Nabi Dzulkifl yang ngutus satu prajuritnya untuk mencari si orang yang memiliki hutang terhadap si iblis itu tadi. Wako ada akhirnya diwenteni. Raja Dzulkifl niki tengriki mboten nate sare dalam sehari semalamnya kecuali di waktu qailulah. Kecuali di waktu qailulah. Waktu qailulah digawe gampang, waktu sebentar sebelumnya duhur. Katakan lek duhur itu jam 11:30 ngono ya. Atau kadang sampai hampir jam 12 atau kadang sampai jam 11:15. Gampangane ngomong ya katakan 10:30 lah. Nabi Dzulkifl niki sarene hanya di waktu qailulah. Waktu sebentar sebelum duhur. Mek iku tok sarene. Lah kebetulan anjen iblis iku senengane nggodho. Bagaimana caranya yang namanya Raja Dzulkifl yang punya waktu kesempatan tidur cuma di waktu qailulah itu kehilangan waktu tidurnya. Akhirnya ngeriwui. Cara bahasa kasarnya ngomong apa? Ngeriwui. Teko nang Nabi Dzulkifl dalam keadaan di waktu qailulahnya. Ngomong, saya ada permasalahan dengan seseorang yang mana dia itu memiliki hutang kepadaku. Akhirnya dinteni karo Raja Dzulkifl. Kok ora teko-teko. Sampai lewatlah yang namanya waktu qailulah. Wes dino ra turu, Pak. Lek sone pun mripate suwapa wis setengah muring-muring ngono kae. Wah, meripat wis cara bahasane lek awak dhewe ngono kira-kira mripate wis wabang lek awak dhewe tapi. Akhirnya Raja Nabi Dzulkifl mboten sare, Pun. Gara-gara ngenteni iblis. Malam yo langsung ibadah. Iki karena sebuah kesanggupan untuk melanjutkan kerajaan, bengi harus beribadah sampai subuh. Hari kedua iblis teko maneh. Tekone tetap di waktu qailulah. Seraya berkata kepada Nabi Dzulkifl, berkata seperti ini, ya Allah ya Rabbi ya Karim, semua atahumnal ghad, di hari kedua indal qailulah, di waktu qailulah. Faqala innar rajul alladzi sta'dantu kalau fi maudi kada
fala tabru hatta atiyaka bihi. Pinter yon iblis ngomong. Nabi Dzulkifl ini hari kedua. Orang yang punya hutang kepada saya itu sudah ditemukan. Orangnya berada di tempat ini. Maka tolong jenengan jangan kemana-mana, jangan ngapa-ngapain, tungguin. Saya sedang akan menjemput si orang tersebut. Hari kedua wis diunteni ngene Nabi Dzulkifl ini. Mboten sare Pak selama waktu itu. Hingga terlewat yang namanya waktu Qailulah. Rong dino mboten sare. Raja atau Nabi Dzulkifl. Hingga datanglah hari ke-3. Mboten sare masih wis rong dino ora turu aja. Mbok arani anak ajaib lho Pak Iki Raja Dzulkifl lanjut punya kekuatan tenanan iki. Akhirnya Raja Dzulkifl niki Nabi Dzulkifl niki dinteni sampai kehilangan waktu Qailulah. Di hari ketiganya baru seraya berkata iblis sowan maneh ngomong nang Raja Dzulkifl haraba minni. Itu orang yang punya hutang itu loh, dia itu lari dari aku. Famadadul kifli ila sholatihi fasalla lailatahu hatta asbaha fa'atahu iblisu wa arrafahu nafsahu wa qala lahu hasabtuka la ismatillahi iyyaka fa aradtu an ukhrijaka hatta la tafi bima takaffalta bihi. Hari ketiga sing jenenge iblis niku wis sengaja untuk melakukan hal yang sama. Sowan di waktu Qailulah bicarane sinten Nabi Dzulkifl niki ngamuk, Nabi Dzulkifl niki bengine turu. Tapi tetap tidak berhasil. Nabi Dzulkifl di hari yang ketiga, sekalipun sudah ketiga kalinya iblis niki beralasan bahwa kimang melayu, ya, tetap Nabi sinten Dzulkifl niku mboten duka dan tetap melanjutkan malamnya juga tetap melek. Nah, bahwa malamnya tetap melek ibadah. Sampai subuh akhirnya iblis nih gue ngaku. Cara bahasa kasar ngomong ngapunten Nabi Dzulkifl kula niki iblis. Yes, aku yes ngerti cara bahasa kasar ngomong. Kula niku kanjen sengaja untuk menghilangkan waktu Qailulah jenengan biar jenengan itu yang pertama marah. Orang itu akan marah ketika dua hal yang paling utama, iling-ilingan tenanan. Wong iku gampang ngamuk lek loro. Kurang turu ambek kurang mangan. Paham ya? Kurang turu ambek kurang mangan. Wonge sepoke lek turune kurang plus utawa napa? Mangane ku kurang. Wong kondisi luwe ngono lho Pak, aja disenggol. Wong lek poso ngono umpamane, luwe ngono kae wah gampang ngamuk. Ini secara watak umumnya manusia ya. Monggo Nabi Dzulkifl iki loro-loro nih. Napa dua-duanya tidak tidur selama 3 hari 3 malam plus Nabi Dzulkifl niki ya dalam kondisi puasa. Ini cara umumnya nih ngamuk Pak. Ya ora turu, ya ora sare, ya ora dah. Tapi alhamdulillah Nabi Dzulkifl ini dijaga oleh Allah Ta'ala dari sifat marah. Malah ana dingendikaken kullum minas sabirin. Orang ngamuk-ngamuk. Dan berhasilnya lagi setelah tidak marah, juga tetap tidak batal puasanya, malam tetap ngibadah. Abot tenan. Iki jenenge raja ya ngene iki. Raja tenan ya, nabi tenan. Bon, fasyakarahullahu ala dzalik wa nabba'ahu fasamma dzalkifl. Maka oleh karena itulah oleh Allah Ta'ala niku pekerjaannya disyukuri. Disyukuri itu artinya Allah Ta'ala niku benar-benar bahasanya apa ya bahasanya? Benar-benar menghargai terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Dzulkifl ini. Oleh karena itu dinamakan dengan Dzulkifl. Artinya nabi yang memiliki kesanggupan. Tadi melek bengi tirakati dadi raja yang ini Pak.
bengi melek isuk poso, bengi melek isuk poso. Iki ceritane kan wis mari, berarti cerita liyane kan oleh to. Kula niku gak ada rencang niku jenenge Gus Safi. Gus Safi niku putrane sinten niku jenenge Mustafa. Agus Mustafa Hadi niku mantune Yaida. Niku termasuk salah satu mantu ploso sing sak mangke mendirikan pondok piyambak, mendirikan pondok Manhajul Quran, pondok Quran. Ini beliaunya dulu termasuk salah satunya penderek Gusmi. Iku lek ndalu iku gak oleh atau bahasanya dilarang tidur sama Gusmi. Iku tahu konangan, cara bahasa kasar ngomong konangan sare niki ora kok ndelojor nang bantal ngono ora, Pak. Sare keselipan ngono. Ngene tak kok marang ngono konangan karo Gusmi. Langsung dukane entek-entekan. Disumpah entek ngamek sampai ditulisno surat. Surat perjanjian ora oleh turu bengi masih mek sak selipan. Iki ojo kelas Raja Tilkifel ya iki. Iki surate Gusmi nang Mustafa. Ro turu keselipan ora bengi ora ngaji kaya sone ngene iki sobo iki pisan. Bengi ora oleh keselipan ngene ora oleh. Sawenene entek ngamek sumpah sampai digawekno surat perjanjian. Ora oleh turu belas awak dhewe aduh. Mbuh-mbuhan karo sing jenenge melek bengi. Apa tindak umum. Masih banyak sekali ceritanya. Tapi yang jelas kalau kita mengikuti syariat Kanjeng Nabi kalau dawuhnya Kanjeng Nabi niku bahasane beliau lebih tengah-tengah. Kanjeng Nabi niku syariate tengah-tengah. Artinya syariat Kanjeng Nabi niku lebih memilih tengah-tengah karena dulu ini cerita lain ya, untuk membandingi ceritane Raja Dzulkifl. Kalau dalam syariatnya Kanjeng Nabi dulu itu diceritakan banyak sekali sahabat-sahabat yang melakukan model ibadah kayak ngene iki. Lek bengi ngibadah sampai subuh, lek isuk napa? Poso. Wah, sampai para sahabat niku dan isuke poso. Wah, sampai dadi kuru. Saking ahli tirakate cara bahasa. Mripate sampai ireng muter ngene, terus marangan ten napa? Sampai dadi kuru. Akhire bahasa kasaran ngomong didukani kalian Kanjeng. Nyapa lo lele cara bahasa kasar ngomong ngoten lah. Kenapa kamu itu sampai segitunya? Dawuh Kanjeng Nabi, kalau waktu malam, satu hari kamu bangun, satu hari kamu tidur. Kalau di siang hari, satu hari kamu puasa, satu hari kamu makan. Karena mata kamu juga memiliki hak untuk kamu beri yang namanya tidur, perut kamu juga berhak untuk kamu beri yang namanya makan. Jok koyo ngono. Dilarang sama Kanjeng Nabi. Di syariatnya Kanjeng Nabi itu mengajarkan afdhalus shaum itu shaumu Daud. Sebaik-baiknya puasa itu adalah puasanya Nabi Daud. Itu puasanya Nabi Daud itu berarti sehari puasa, sehari makan. Sehari puasa, sehari makan. Itu nanti ceritanya malah menjadi panjang lebar. Pokoknya syariat Kanjeng Nabi koyo ngono, tengah-tengah. Bengi ku ojo melek terus, dina melek, dina turu. Melek dina turu, dina melek dina turu. Niku lek sing diajarakan Kanjeng Nabi dumateng para sahabat. Sampai ditukani, Pak. Ana sahabat sampai mripate moto panda, marang ngono kewuru ditukani kalian Kanjeng Nabi. Ojo koyo ngono. Sing bahasane setengah-tengah lek Kanjeng Nabi niku lebih ke moderat. Tapi kok iki rada terakhir ya. Nang mriki ngendikaken terakhir bahas sing jenenge poso dahar karo poso Daud.
Lek poso dahar itu namanya puasa tiap hari. Lek poso Daud itu jenenge poso 1 hari poso, 1 hari tidak puasa atau makan. Dawuhnya kebanyakan para ulama ngendikaaken karena hadisnya Kanjeng Nabi sudah sangat jelas, yang paling baik itu puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari batal, sehari puasa, sehari batal, artinya itu menurut satu pendapat. Tapi menurutnya Imam Syekhul Sultanul Ulama, Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, itu beliau mengatakan bahwa yang paling utama bukanlah puasa Daud, tapi puasa dahar. Puasa yang tiap hari. Tuh. Lek kalau oleh cerita, ini aku mek cerita tok ayo. Karena nggak ada dulur sing cara bahasa kasarane ngomong rada seneng tirakat ngono kuwi. Dulur kula niki ya tahu poso Daud, ya tahu poso dahar tiap hari. Jarene lek poso Daud iku apot. Mari poso, marono gak poso. Mari gak poso, marung ngono poso. Rasane nang awake kayak ditarik ulur. Poso gak poso, poso gak poso, poso gak poso. Itu lebih masyaqqat. Marang ono wong sing bahasa kasar ngomong ditempuk nih, Pak. Antara orang yang ahli puasa Daud sama orang yang ahli puasa dahar. Iki dulurku iki jenenge Amim wae lek nimbali iku puasa Daud. Ketika ditanyai bahasane ngono iku, kula cak lek poso Daud niku cak wabut cak. Kayak ditarik ulur, mari gak poso, mari poso gak poso, marono poso mah. Wah, rasane wabut antep. Jajalan dhewe lek ora percaya, seminggu ya. Atau saulan jajalan hitung-hitung nyaur. Wah, abote ndak umum jarine. Marono ono maneh sijine sing ahli poso dahar, poso bendino. Jare sapa poso abotan poso Daud itu? Ya abotan poso dahar. Poso dahar kepingin opo di waktu siang, nggak bisa sama sekali untuk makan di waktu siang. Lah poso Daud kan seenak, Pak. Cara kepingin pentol emas ngono isu-isu ngono ya. Lek pas wae poso ngene alah sesuk aku ora poso, gampang ae iso. Tapi lek poso dahar, bendino ketok pentol emas ora ngara keturutan. Selama kowe poso dahar. Jadi luwe apot poso dahar. Sehingga disimpulkan oleh Imam Ibnu Abdissalam, Sultanul Ulama mengatakan bahwa yang lebih baik itu puasa dahar. Beliau mengambil dari dawuhnya Kanjeng Nabi bahwa perkara yang lebih masyaqqat itu ganjarannya luwih gede. Napa? Perkara yang lebih masyaqqat itu ganjarannya luwih gede. Pun ngoten mawon wa dhannun idzhaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surat Al-Anbiya ayat 87. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.